Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan sesuatu yang menarik, tentunya bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mamta Asya Fadilah. Oke, di sini saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana rekan-rekan semua memperlakukan obat yang kalian beli dan simpan di rumah. Apakah kalian yakin obat yang kalian simpan itu aman? Karena secara umum kebanyakan obat dibuat dengan zat kimia. Oke, di sini di antara kalian pasti ada yang sudah atau sering menyetok obat di rumah, atau mungkin yang sedang melakukan perawatan rawat jalan. Tetapi, tidak sedikit orang sering menyimpan obat yang sudah digunakan sebelumnya. Karena tidak semua obat bisa bertahan hingga berminggu-minggu, di sini saya akan memaparkan sedikit gambaran bagaimana kita memperlakukan obat di rumah, yang biasa disebut dengan dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Sebelum lebih jauh membahas topik ini, mari kita lihat beberapa dampak masyarakat yang mungkin kurang mengetahui bagaimana mereka memperlakukan obat yang mereka simpan di rumah. Beberapa obat akan mengakibatkan fatal jika dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan. Bahkan, obat batuk atau obat-obat yang kita anggap aman yang biasanya kita beli di supermarket atau warung terdekat dapat berakibat fatal jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana memperlakukan obat dengan baik dan bijak agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Setelah kita lihat beberapa berita yang sudah saya paparkan tadi, secara teori, dagu sibu adalah singkatan atau slogan yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan obat, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama adalah dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang terpercaya seperti rumah sakit, klinik, atau apotek. Dan pastikan tempat kalian membeli obat itu terdapat apoteker, agar kalian lebih detail mendapatkan informasi obat yang kalian beli. Namun, jika kalian lebih sering membeli obat di warung atau supermarket terdekat rumah kalian, perhatikan beberapa informasi obat yang terdapat pada kemasan obat seperti logo obat yang terdapat di sudut kemasan obat. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah logo obat yang biasa terdapat di sudut kemasan obat. Yang pertama, jika kalian membeli obat di warung atau supermarket, perhatikanlah logo obat yang terdapat di sudut kemasan. Jika logo obat berwarna hijau atau berwarna biru, berarti kalian bisa membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter. Jika kalian menemukan logo berwarna merah dengan huruf K di tengahnya, kalian harus menggunakan resep dokter untuk membeli obat tersebut. Selain ketiga logo obat yang tadi saya jelaskan, ada 3 logo obat lagi yang termasuk obat jamu. Namun, secara umum obat jamu bisa dibeli tanpa resep dari dokter, dan efek sampingnya juga lebih sedikit. Yang pertama, jika kalian membeli obat dan terdapat logo seperti ini adalah obat jamu biasa. Yang kedua, jika kalian mendapatkan obat dengan logo seperti ini, termasuk obat jamu golongan OHT atau obat herbal terstandar. Yang ketiga, jika kalian membeli obat dengan logo seperti ini adalah obat jamu yang termasuk fitofarmaka atau pembuatannya hampir sama dengan obat modern. Hal kedua yang harus kalian perhatikan jika kalian membeli obat di supermarket atau warung adalah nomor peringatan yang terdapat pada kemasan obat. Terdapat nomor peringatan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama, kalian harus membaca indikasi dan sesuaikan dengan gejala yang kalian alami. Yang kedua, obatnya hanya untuk dikumur atau hanya sebagai obat umur dan tidak boleh ditelan. Yang ketiga, obatnya hanya bisa digunakan di bagian luar tubuh seperti gel, krim, atau pasta yang kalian oleskan pada luka kulit. Yang keempat adalah obat yang hanya untuk dibakar seperti obat nyamuk. Yang kelima, obat ini hanya digunakan melalui dubur. Yang keenam, obat ini hanya digunakan untuk obat wasir. Dan jangan lupa kalian untuk memeriksa informasi kadaluarsa obat, nama pabrik, dan juga lokasi obat itu diproduksi. Yang kedua adalah gunakan. Pilihlah obat yang kalian beli sesuai dengan gejala yang kalian alami, dan jangan lupa untuk membaca indikasi juga dosis yang sudah tertera di kemasan, atau dengarkan informasi obat dengan baik yang sudah disampaikan oleh apoteker di tempat kalian membeli obat. Sebagai gambaran, saya akan memberikan contoh. Jika kalian mendapatkan obat dan tertulis di etiket 3x1, berarti kalian bisa mengkonsumsi obat tersebut pagi, siang, dan malam. Jika kalian mendapatkan obat antibiotik, lalu tertulis 2x1, berarti kalian bisa mengkonsumsi obat tersebut tiap 12 jam.
Untuk antibiotik, kalian harus tetap menghabiskan jika gejala yang kalian alami pun sudah hilang. Karena dengan begitu, kalian tidak akan mudah terjangkit atau tertular gejala yang sama. Sebagai gambaran, ada beberapa obat yang memang harus dikunyah, diemut, atau disimpan di bawah lidah. Sesuai dengan informasi yang kalian dapat di kemasan obat atau di apoteker yang sudah kalian temui. Yang ketiga adalah simpan. Ada beberapa obat yang hanya disimpan di lemari es, seperti contoh sediaan suppositoria. Dan juga ada beberapa obat yang disimpan di lemari yang memiliki suhu ruangan, yaitu sekitar 30 derajat, seperti tablet, sirup, krim, atau lain semacamnya. Dan jangan lupa untuk menjauhkan obat-obatan tersebut dari jangkauan anak-anak. Dan untuk lamanya penyimpanan obat tergantung dari bentuk sediaan yang kalian dapatkan. Contohnya, jika kalian mendapatkan obat dengan sediaan tablet, kapsul, atau lain semacamnya, kalian bisa menyimpan obat tersebut lebih baik tidak lebih dari 6 bulan dengan keadaan kemasan yang masih tertutup rapat. Yang kedua, jika kalian mendapatkan sediaan obat berbentuk krim, salep, pasta, atau obat apapun yang dioleskan di kulit, lebih baik disimpan kurang dari 1 bulan jika sudah dibuka. Namun, jika kemasan masih ditutup baik atau belum dibuka sama sekali, kalian bisa menyimpan obat tersebut sesuai dengan tanggal expiry date-nya. Yang ketiga, jika kalian mendapatkan obat dengan sediaan sirup, emulsi, atau lain sebagainya, kalian lebih baik menyimpan obat tersebut kurang dari 2 minggu jika kemasan sudah dibuka. Namun, untuk beberapa obat anak, seperti ada salah satu contoh antibiotik anak yang hanya tahan hingga 1 minggu setelah dibuka. Dan jangan digunakan lagi meskipun obat masih banyak. Yang terakhir adalah buang. Buanglah obat secara bijak agar obat yang kalian buang tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan contoh, jika kalian ingin membuang obat dengan sediaan tablet, hancurkan tablet terlebih dahulu. Lalu larutkan dengan air. Setelah itu, kalian bisa membuangnya ke toilet atau menguburnya ke dalam tanah. Yang kedua, jika kalian mendapatkan obat dengan sediaan cair, kalian bisa melarutkan obat tersebut dengan air, lalu buang ke toilet. Dan yang terakhir, kalian bisa membuang kemasan obat seperti biasa ke tempat sampah dengan keadaan informasi obat seperti indikasi, juga merek sudah tidak bisa dibaca lagi. Sekian gambaran dari dagu sibu yang saya paparkan. Dan jangan lupa untuk menggunakan obat secara bijak dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.